Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah buku. Mungkin ini buku anak, tapi sebetulnya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ini karya Roald Dahl yang judulnya Charlie and the Chocolate Factory. Ini bukunya. Dari sampulnya sangat menarik bagi saya, warna-warni dan memikat hati. Lalu kemudian di belakangnya tertulis, "Aku Willy Wonka telah memutuskan untuk mengizinkan 5 anak mengunjungi pabrikku. Kelima anak beruntung ini akan mendapatkan kesempatan untuk melihat semua rahasia dan sihir di dalamnya." Nah, tentu buku ini nantinya akan menceritakan tentang kisah kelima anak itu, 5 anak yang beruntung itu, dan mungkin juga ada banyak hal menarik di dalamnya, seperti itu. Oke, kita langsung saja bahas buku ini. Tapi pada kesempatan ini, kita tidak akan membahasnya sendirian. Kita kedatangan seorang tamu. ABG ya, namanya Alia. Kita panggilkan. Alia, sini Alia. Halo. Nah, ini Alia. Halo Alia. Halo. Memang kalau tentang ngebaca itu memang suka ngebaca atau gimana? Ya suka karena dulu kan pernah dikasih sama ayah buku gitu pas umur 7 kalau nggak salah. Terus akhirnya suka dibaca, keterusan suka bacanya. Oh gitu. Apalagi selama masa sekolah di rumah ini kali ya. Iya. Sekolah di rumah ini mungkin jadi banyak waktu ngebaca mungkin, atau sebetulnya enggak juga? Ya kadang-kadang ada waktu membaca, kadang-kadang juga main handphone. Oke, pasti selama beberapa bulan di rumah ini banyak yang udah dibaca ya, dan salah satunya adalah buku ini. Betul? Iya betul. Gimana menurut Alia dari sampulnya, gimana pendapat Alia? Kata aku menarik sih. Dan aku dari dulu juga udah tahu bukunya, dan ada filmnya juga dulu kan. Jadi aku tahu. Oh, jadi Alia ini berarti baca, nonton filmnya dulu, Iya. baru kemudian baca bukunya. Iya. Seperti itu ya. Nah, bisa ceritain sedikit tentang isi buku ini? Singkatnya seperti apa misalnya? Singkatnya ada anak namanya Charlie. Nah, Charlie itu ya suka coklat gitu ya. Nah, ada pabrik coklat tuh di kotanya. Nah, yang pemilik pabrik coklat itu namanya Willy Wonka. Nah, Willy Wonka ini ngundang 5 anak buat ke pabrik. Nah, di situ tuh ada banyak kejadian di pabriknya. Nah, nanti akhir-akhirnya tuh pabrik Willy Wonka bakal dikasihin ke Charlie gitu semuanya. Oke. Itu kenapa Mr. Willy Wonka itu akhirnya memutuskan untuk mengundang beberapa anak, 5 anak ya, Ya. untuk mengunjungi pabriknya, itu kenapa? Karena dia kan gak punya anak kandung, jadi gak ada pewaris gitu buat ngewarisin usaha pabriknya, usaha coklatnya. Oh, jadi itu sebetulnya pabriknya itu sudah lama tertutup gitu ya, tertutup Iya. dari dunia luar gitu ya. Iya. Tiba-tiba saja ada ide untuk membuka pabriknya itu untuk anak-anak yang beruntung gitu ya. Iya. Siapa aja sih 5 anak yang beruntung itu menurut 5 anak. di buku ini katanya siapa? Charlie Packet yang peran utamanya ya, tokoh utamanya. Terus ada Veruca Salt, terus Augustus Gloop, terus Violet Beauregarde, sama Mike Teavee. Itu Oke. seingat aku. Pasti 5 anak ini 5 anak yang beruntung ya. Iya. Atau dengan kata lain dia istimewa dong gitu kan. Ya. Soalnya itu semua orang bisa punya kesempatan untuk masuk ke dalam pabrik coklat itu
Tapi ternyata hanya 5 anak itu yang beruntung kan? Iya. Bisa diceritain gimana sih? Emang 5 anak ini kenapa gitu? Kenapa dia jadi beruntung atau kenapa dia terpilih gitu? Gimana? Eh, Kalau anak yang pertama tuh ya Agustus Group itu yang pertama dapat tiket emas. Nah dia tuh ya hobinya makan gitu, setiap hari makan banyak gitu. Nah makan coklat juga banyak kan. Nah akhirnya dia dapat tiket emas pas mau makan coklatnya. Oh, jadi anak yang makan banyak itu dia dengan banyak makan, dia banyak beli, akhirnya kesempatannya makin besar untuk dapat tiket Iya. emas itu gitu ya? Iya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua namanya Verka Salt. Oke. Verka Salt tuh anak perempuan yang ayahnya tuh kaya ya. Ya karena ayahnya tuh punya pabrik kacang. Nah suatu hari itu Verka Salt pengen punya tiket emasnya, nah tapi ya ayahnya juga ngasih izin gitu. Jadi akhirnya ayahnya ngebeli beribu-ribu coklat yang dari pabrik Willy Wonka dan akhirnya dibuka-bukain gitu kemasannya, jadi dicari tiket emasnya sampai dapet. Oke, berarti anak kedua juga dia punya kesempatan untuk dapat tiket emas karena orang tuanya kaya, bisa beli banyak coklat Ya. sehingga kemudian kesempatannya juga makin membesar gitu ya. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga namanya Violet Bergart ya. Dia tuh setiap hari suka banget ngunyah permen karet. Jadi setiap hari ngunyah permen karet, tapi pas ada pengumuman ya bakal ada 5 anak beruntung tuh Violet jadi mau yang biasanya beli permen karet jadi beli coklat gitu ya. Dan akhirnya dia dapet untuk beberapa kali gitu beli coklat, kayak sehari itu 20 biji gitu. Oh, jadi dia karena dia tertarik, akhirnya dia mengganti makanan kesukaannya gitu ya. Iya. Dari yang tadinya dia hobi mengunyah permen karet gitu ya, jadi hobi makanin coklat gitu kali ya. Iya. Dan akhirnya dengan mengganti hobi itu, dia juga jadi orang yang beruntung gitu ya, dapat tiket itu. Betul Iya, gitu. betul. Oke, yang keempat. Yang keempat tuh namanya Mike TV ya. Dia tuh hobinya nonton TV gitu, kayak namanya Mike TV. Nah, tapi dia tuh kan makan coklat gitu, terus tiba-tiba dapet. Oh, Mike TV ini berarti dia tuh suka nonton TV, tapi tiba-tiba dapat itu tuh dia beli, dikasih atau gimana? Kayak beli. Oh, dia beli. Pokoknya mah orang udah beruntung ya beruntung aja Iya. gitu ya. Walaupun dia tadinya bukan suka makan coklat gitu, dia hobinya juga nggak berhubungan dengan makanan ya. Iya. Karena dia sukanya nonton TV, lalu kemudian dia dapat aja gitu ya. Iya. Oke. Berarti ada satu lagi ya, ini satu Iya. lagi ya, tokoh utamanya. Tokoh utamanya namanya Charlie Bucket. Charlie ini kenapa dia bisa dapat itu, bisa dapat tiket itu? Dia kan berasal dari keluarga nggak mampu nih. Nah, akhirnya dia tuh waktu musim dingin tuh dari pulang sekolah tuh nemuin uang 50 pence. Nah, uang 50 pence ini dia beli coklat pakai uang itu. Nah, dia beli coklat 2. Nah, di bungkus pertama tuh dia nggak dapet apa-apa gitu ya, cuma coklat aja gitu. Nah, di bungkus kedua tiba-tiba dia dapet tiket emas. Dia beruntung gitu. Oh. Keberuntungan. Jadi kalau sekarang mungkin dia nemu duit sekitar antara ya anggaplah 50.000 gitu ya. Iya. Pas lagi jalan, duit 50.000 nih. Langsung deh dia ke toko beli coklat itu. Dan di antara dua itu dia juga beruntung ya ternyata ya. Iya. Yang satu nggak ada tiketnya, yang kedua langsung dapat tiketnya. Iya. Dia ini tadi dibilang ini si Charlie ini dari keluarga yang kurang mampu gitu ya. Iya. Kurang mampunya itu misalnya seperti apa dia? Ya dia kurang bisa makan makanan yang bergizi, sama di rumahnya juga ya dia rumahnya cuman kayak gubuk kecil gitu, kayak cuman dari kayu, terus di pinggiran kota. Oh, jadi memang dia itu hidupnya sederhana. Iya. Nah, oke. Sekarang sudah kepilih 5 anak yang beruntung ini. Iya. Dengan karakter yang berbeda tadi ya, udah disebutin. Iya. Nah, mungkin di dalam
pabrik itu ada kejadian aneh dengan 5 anak ini? Iya, Atau mereka ada. ngalamin hal yang sama? Aneh sih, Oh, beda-beda gitu. beda-beda. Oke, bisa dibahas. Misalnya yang pertama, Yang pertama tuh ya yang tadi yang hobi makan ya, Oke. Agustus Gloop. Nah dia saking pas masuk pabrik tuh ada kayak ruangan coklat gitu kan. Jadi di dalamnya tuh banyak ada kayak sungai coklatnya gitu. oke, Terus ya ada pipa-pipa besar gitu. Nah akhirnya dia tuh pengen minum semua ya coklatnya itu kan, coklat panasnya tuh. Nah tiba-tiba dia kejebur masuk gitu ke dalam sungainya. Terus akhirnya masuk ke pipa yang besar tadi yang buat ngangkut yang coklat panasnya tuh ke ruangan yang lain gitu. oke. Nah akhirnya ya dia harus ke tempat yang buat akhir pipanya. Oh, oke. Jadi ya dan akhirnya dia harus pergi dari jadi nggak bisa ngelanjutin perjalanan Oh, pabriknya gitu. jadi saking banyaknya dia makan, dia akhirnya masuk ke dalam pipa tempat mungkin saluran keluar ya gitu ya. Iya. Akhirnya dia keluar lah dia gitu ya. Iya. Selesailah perjalanan dia di pabrik itu. Iya. Oke, yang kedua. Yang kedua Veruca Salt. Nah Oke. ini tuh ada di ruang biji-bijian. Nah yang kerja di situ tuh tupai. Oh, oke. Nah tupainya tuh kayak milihin kacang mana yang bagus, kacang mana yang jelek. Jadi kalau jelek dimasukin ke tempat pembuangan besar gitu. Oke. Nah Veruca Salt ini lagi ya pengen banget gitu ya. Pengen tupai yang lucu gitu, yang kecil gitu. Nah akhirnya dia minta ke ayahnya, terus ayahnya bilang nggak bisa sekarang gitu. Nah tapi Veruca tetap mau pengen sekarang gitu. Nah akhirnya dia kan deket-deket tupai gitu ya, pengen ngambil-ngambil gitu. Nah tiba-tiba Verucanya juga ditarik sama tupainya, terus akhirnya oh ini kacangnya jelek kata tupainya kan, mungkin tupainya mikir gitu, akhirnya didorong ke tempat pembuangan gitu. Oh, jadi karena dia pengen tupai, dekat-dekat tupai, akhirnya ditarik sama tupai, dianggap sebagai kacang yang jelek, akhirnya dibuang lagi ya. Iya. Itu nasib anak yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ya yang suka permen karet ya. Oke. Nah yang Violet ya. Nah Violet ini ya di pabriknya Willy Wonka juga ada permen karet gitu ya. Ya ada kayak mesin permen karet gitu. Nah dia pengen makan permen karetnya, tapi permen karetnya tuh belum teruji gitu, masih dalam pengembangan gitu, jadi belum layak dikonsumsi. Nah akhirnya dia makan, terus tiba-tiba semua tubuh dia warnanya ungu gitu, mau muka, tangan, kaki, badan lah semuanya. Nah terus tiba-tiba dia juga mengembung jadi kayak balon gitu. Nah dia tuh itu isinya tuh berry gitu, blueberry gitu. Oke. Nah akhirnya dia harus diperes gitu buat dikeluarin jusnya biar dia jadi semula lagi. Oke. Udah. Dengan akhirnya dia membesar, lalu kemudian diperas, berakhir juga itu. Iya berakhir juga. Itu keluar pabrik itu dikeluarin, atau kan kalau yang lain tuh lewat saluran lah, lewat tempat pembuangan kacang lah, ini kalau ini yang Enggak, dia pergi dulu ke tempat yang buat ngeluarin air yang berinya itu. Nah akhirnya keluar juga. dikeluarin ya, atau keluar sendiri? Iya keluar sendiri. Oh, dia udah kapok gitu di dalam Iya. gitu. Iya. Oh gitu, oke. Anak selanjutnya? Nah selanjutnya tuh Yang TV ya? Ya Mike TV. Oke. Mike TV itu ya jadi Willy Wonka sama ya dua anak ya, Charlie sama Mike TV itu lagi ada di ruangan yang namanya coklat televisi. Nah coklat televisi ini katanya penemuan Willy Wonka yang paling wow gitu, yang paling Menakjubkan lah ya ya. menakjubkan. Nah terus akhirnya jadi itu tuh cara kerjanya tuh Willy Hebatnya Wonka, apa tuh? Hebatnya penemuannya itu gimana gitu? Willy Wonka tuh bisa masukin coklat gitu ke dalam, ya ada kayak TV gitu. Nah terus akhirnya kayak ke satelit gitu, jadi di kayak kepotong-potong gitu coklatnya ke satelit, terus dianterin lagi ke TV
orang-orang yang ada di rumah gitu. Jadi nggak perlu beli ke toko, jadi dia harus dia bisa langsung dianterin gitu ke TV orang-orang gitu, langsung keluar dari TV. Oh, jadi pas kita lagi nonton TV aja gitu ya, ketika Willy Wonka-nya ingin memberikan coklat ke kita, ya tiba-tiba langsung keluar dari TV kita gitu. Ya, Oh, kayak pas kita lagi ngobrol gini, misalnya lewat YouTube, lewat kamera handphone, tiba-tiba kita bisa ngambil ini gitu ya. ya coklat. Oh, oke, menarik juga ya itu. Akhirnya Mike TV ini tadi keluar juga atau gimana? Ya, dia jadi masuk ke dalam TV-nya tuh ya. Dia saking sukanya Bisa sama kita TV. bisa melihat di depan situ tuh. Karena kita kan ruangnya sempit, jadi ngelihat. Jadi masuk gitu kan ke televisi kan. Nah terus dia kan jadi kayak kepotong-potong gitu kan kalau mau ke satelit. Nah akhirnya dia dianterin, keluar dari TV yang satunya lagi, tapi dia jadi kecil, jadi kayak ya kecil gitu, cuma bisa dipegang pakai tangan gitu. Oke. Akhirnya dia harus dibesarin lagi tuh, kayak ada kayak pelontar permen karet, jadi buat nguji permen karet seberapa elastisnya permen karetnya, bisa ya elastis gitu. Nah akhirnya Mike TV-nya harus diregangin gitu, jadi biar jadi tubuhnya semula tuh jadi kayak gitu. Oh, tapi kenapa dia jadi pengen nyobain penemuan yang sebetulnya belum sempurna itu ya? Karena dia suka banget sama televisi gitu, saking sukanya, wah aku bakal jadi orang pertama yang masuk ke televisi gitu katanya. Oh iya. Udah ya, akhirnya dia masuk televisi, lalu kemudian mengalami musibah jadi kecil itu ya, jadi Iya. kecil. Lalu kemudian dia harus diperlakukan sedemikian rupa supaya bisa besar lagi. Iya, Itu akhirnya dia dikeluarkan atau keluar aja atau gimana? keluar aja. Oh, udah kapok lah dia di dalam Iya. itu. Oh, oke. Tinggal satu lagi berarti ya? Ya, Charlie. Charlie ini kan terakhir tuh ya, paling terakhir, anak yang paling terakhir. Nah, dia tuh lagi naik lift kacanya Willy Wonka. Jadi lift kacanya tuh kayak buatan Willy Wonka juga. Nah, lift kacanya tuh yang biasanya lift tuh naik ke atas sama ke bawah doang kan. Nah, kalau lift kacanya Willy Wonka tuh bisa ke atas, terus ke bawah, terus ke depan, ke belakang, terus ke kanan, terus ke kiri. Oke. Nah, akhirnya jadi kan terus ke atas gitu ya, kayak bisa sampai angkasa gitu kan, sampai langit gitu. Oke. Terus akhirnya Willy Wonka bilang ke Charlie kalau dia bakal ngasih semua pabriknya gara-gara dia nggak punya pewaris. Karena Charlie yang mungkin paling nurut, paling gak serakah, paling sabar gitu ya, yang ngikutin apa kata Willy Wonka gitu. Jadinya dia yang dipilih jadi pewarisnya Willy Wonka. Jadi pas si Charlie ini nyobain lift yang bisa kemana-mana itu ya, Ya. itu tuh memang nggak mengalami kecelakaan atau keanehan gitu, enggak? Akhir-akhirnya lift itu bakal masuk ke rumahnya Charlie dari atas itu, dari genteng gitu, terus masuk ke rumahnya Charlie. Jadi rumahnya Charlie itu jadi bolong atapnya. Oh, jadi akhirnya ya intinya Charlie itulah yang paling selamat itu Iya. ketika dapat pengalaman untuk menjelajahi pabrik seperti itu ya. Iya. Oke. Akhirnya Charlie ini hidup bahagia gitu ya, Iya. karena dia pabrik itu kemudian diwariskan kepada Charlie sekeluarga. Iya. Oh, akhirnya Charlie tinggal di mana? Di pabrik. Oh, di pabrik. Akhirnya pabrik itu jadi milik Charlie. Oke, itu cerita singkatnya, garis besarnya gitu ya. Pasti lebih menarik ketika baca bukunya ya, Ali ya. Iya. Seperti itu ya.
Mungkin ada pelajaran yang Alia dapatkan dari buku ini, dari cerita ini? Jadi kita jangan terlalu serakah gitu untuk ya mau ini mau itu, jangan terlalu serakah gitu, jangan terlalu banyak dapat sesuatu gitu. Oh, jadi serakah itu nggak bagus lah ya? Ya, jadi nanti ujung-ujungnya juga jelek gitu. Oh, kalau berdasarkan cerita ini seperti Ya. itu ya. Berarti kalau nggak boleh serakah, yang bagus seperti apa? Bagus ya secukupnya aja. Seperti? Kayak misalnya kita makan. Nah, kalau makan tuh ya jangan berlebihan. Kalau berlebihan kan kenyang gitu ya. Kalau kekenyangan terus gak enak gitu perut kita. Oh, ya. Kayak Charlie lah ya sebetulnya. Gitu Iya. seperti itu ya. Oke. Nah, menurut Alia kan remaja ya? Iya. Ya sebetulnya bacaan tuh banyak jenisnya gitu kan, ada Iya. banyak ceritanya juga. Kalau Alia ketika baca buku ini merasa terhibur atau gimana, perasaan Alia gimana pas baca buku ini? Ya seru gitu, kayak gimana ya, kalau kayak kita tuh ngerasain apa yang Charlie rasain gitu ya, kayak kita juga ngelihat, berimajinasi gitu pabriknya gimana, terus anak-anaknya gimana gitu, jadi kita bisa ngebayangin pabriknya gimana. Oke. Jadi buku ini aman dibaca oleh remaja. Ya aman. Oh. Mungkin Alia mau ngajak kawan-kawan yang lain untuk baca buku ini? Boleh? Silakan. Hai semuanya, baca buku ini ya. Buku ini tuh rame banget, menarik juga. Oke. Terima kasih Alia telah berbagi bersama kita semua. Kita senang bisa ngobrol bersama Alia dan membahas buku ini dari sisi remaja. Gitu. Jadi memang ya cocok sih kita undang Alia ke channel ini. Seperti itu. Terima kasih kawan-kawan semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Silakan baca sendiri, rasakan keseruannya sendiri, dan selamat terus membaca dan menyebarkan virus membaca.